Halo teman-teman semua, welcome back to LS7 Channel. Di video yang kali ini saya mau menyampaikan beberapa informasi kepada teman-teman sekalian menyangkut beberapa perubahan yang terjadi pada versi firmware dan versi atmosfer latest per video ini dibuat ya. Jadi per video ini saya take versi firmware terakhirnya ada di 16.0.2 dan versi atmosfer terakhirnya ada di versi 1.5.2 ya. Jadi ada beberapa perubahan behavior saya bilangnya yang teman-teman perlu ketahui saya rasa, terutama teman-teman yang berangkatnya dari versi atmosfer yang lebih lama ya, misalnya 132, 140, 141 gitu ya. Jadi naik ke atmosfer sejak 1.5.0 itu memang sudah ada cara, saya bilang cara komunikasi yang harus disesuaikan ya. Nah ini sekarang kita udah 152, ada lagi yang berubah, ada yang saya notes ya. Jadi teman-teman perlu saya info lah, saya rasa ya gitu. Jadi ada dua hal di sini yang saya harus pinpoint ya, benar-benar teman-teman. Jadi bagaimana behavior teman-teman semua menggunakan cheat pada switch ya. Jadi kalau misalnya ada yang pakai cheat ya, jadi cara kita mengakses cheatnya jadi sedikit berbeda atau ada workaround-nya karena cara lamanya sudah nggak bisa dipakai ya. Nah, terus yang kedua terkait sama NSP forwarder ya. Jadi ini termasuk juga kalau teman-teman ada yang pakai tinfoil ya. Nah, saya mulai dulu aja. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh, kita mulai dari ini aja ya, yang NSP forwarder. Jadi di sini saya kan ada NSP forwarder ya. Jadi ini kayak bilang shortcut ya, shortcut yang dari homebrew ini, homebrew album kita taruh ke depan ya. Ini biasanya berguna teman-teman kalau misalnya yang pakai emulator kayak gini ya, misalnya ada RetroArch, ada PSP, ada ini. Biasanya ini kan cara normalnya kalau kita mau akses ke sini ya, memang harus pakai title override. Tapi kalau sudah ditaruh di depan sini, kita kayak apa ya, langsung hemat satu langkah gitu teman-teman. Nggak usah buka homebrew menu, nggak usah langsung akses RetroArch, tapi langsung gitu. Nah, ini saya make sure dulu ya teman-teman. Ini lihat dulu infonya sini sistem. Sekarang saya ada di versi 16.0.2, atmosfernya ada di 1.5.2 ya. Ini. Oke. Nah, ini kalau saya coba masuk ke teman-teman, ini kita coba satu-satu ya, ini semua forwardernya. Nggak bisa. Oke, kita coba lagi. RetroArch. Saya coba lagi. Oke, dep recording. Nggak bisa juga. Nah, coba ini, yes, preparing juga, nggak berhasil. Oke, nah, USB kita coba terakhir, nggak berhasil. Oke, ya, kita udah coba ini 4. Ini termasuk teman-teman, kenapa harus tahu? Karena kalau misalnya teman-teman ada yang pakai tinfoilnya juga tidak akan berhasil. Karena tinfoil itu kan ada di sini ya, logo depannya itu juga NSP forwarder teman-teman. Nah, sebenarnya workaround-nya gampang kalau mengakses ini ya. Kalau misalnya saya mau coba pakai RetroArch ya. Jadi sekarang kita mengaksesnya itu kalau misalnya teman-teman pakai homebrew biasa ya, masuknya ini kan ke applet mode ya. Applet mode ini saya bilang kayak menu ini ya, apa kayak 50% powernya. Nah, jadi kalau misalnya mengakses yang kecil-kecil gini, misalnya kayak JKSP, DBI, dia masih kuat ya, apa, terus folder ini apa, NHL gitu. Tapi kalau sudah emulator, terus AIO switch updater ini, mana ya tadi? Nah ini AIO switch updater, terus semua emulator tuh pasti harus pakai ini yang full RAM access saya bilangnya, atau kalau di luar kita bilangnya non applet mode. Mengaksesnya sebenarnya gampang, jadi teman-teman tinggal highlight aja game apa saja di sini, mau ini ya, tapi bukan yang ini ya, bukan yang forwarder ya, jadi game yang normal gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengakses yang non applet mode, teman-teman highlight aja, saya misalnya masuk yang ini ya, yang pojok ini. Nah, terus teman-teman tahan tombol R-nya. Ya, ini, tahan tombol R-nya. Ya, terus teman-teman tekan A, atau misalnya ini dikliknya, saya pakai tekan aja. Nah, terus misalnya masuk game seperti biasa, ini tetap teman-teman tahan ya. Jadi dia harus teman-teman tahan sampai dia kayak mau masuk. Nah, kayak mau masuk game, tapi dia malah masuk ke homebrew menu. Nah, applet mode-nya udah hilang tulisannya. Nah, dari sini teman-teman baru bisa akses kayak emulator yang asli, yang tadi gagal. Ini cara aslinya. Tuh, ini udah berhasil ya kan? Tuh, misalnya saya quit. Nah, quit dia balik ke sini. Nah, misalnya kita mau akses apa lagi?
MLDS dia bisa, ya kan? Nah, ini teman-teman termasuk juga berarti gini, teman-teman yang pakai tinfoil, sekarang mengakses tinfoilnya harus seperti ini caranya, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman saya mau pakai tinfoil ya, jadi teman-teman siapin aja satu game apa aja bebas ya. Terus misalnya saya klik di sini, baru masuk ke homebrew yang non applet mode yang nggak ada tulisan applet mode-nya, kita bilangnya full RAM access juga. Nah, di sini baru kita bisa masuk tinfoil. Saya highlight nih tulisannya atau tinfoil. Nah, ini baru bisa normal. Nah, begitu ya. Khusus untuk yang tinfoil ini teman-teman. Saya highlight dulu yang ini ya, yang lain. Jadi kalau misalnya emulator dan segala macam ini teman-teman uninstall saja ya. Homebrew ininya, homebrew NSP forwardernya ya. Nah, nanti teman-teman biasa saya uninstall dari sini boleh ya, mau di uninstall dari sini boleh ya. Tapi khusus yang saya mau ada yang pakai tinfoil ya. Jadi tinfoil itu ada dua teman-teman versinya. Jadi biasanya kalau saya ngomongnya di pack Trifecta saya ya. Jadi kalau teman-teman pakai download di saya punya, saya kan biasanya provide yang self installer teman-teman. Dalam artian tuh versi self installer itu kalau teman-teman sekali masukkan ya, pada step pertamanya dimasukkan, teman-teman tekan tombol yang tinfoil ini, dia akan langsung generate NSP forwarder ke depan teman-teman. Nah, itu sekarang kan sudah tidak bisa lagi, jadi langsung error. Nah, teman-teman harus pakai yang versi applet mode, dan per video ini dibuat saya sudah sediakan yang versi applet mode teman-teman. Jadi make sure ya, sekali lagi, kalau teman-teman yang pakai Atmosphere 1.5.2 atau paling gampangnya mungkin yang kepalanya 1.5 ya, saya sarankan mulai sekarang dibiasakan untuk masuk tinfoil dengan cara yang seperti ini ya. Jadi tinfoilnya jangan pakai yang self installer teman-teman, pakai menu yang applet mode ya. Kalau misalnya teman-teman ke websitenya kan ada pilihan downloadnya, ada yang self installer atau applet mode, teman-teman pilih yang applet mode ya. Soalnya cara aslinya kita mengakses homebrew yang butuh full power itu ya seperti ini caranya ya. Metode ini tadi kita bilangnya namanya title overriding teman-teman. Title overriding, jadi kayak kita pura-pura menjalankan game tapi rupanya di rerouting ke homebrew menu, jadi kita dapat full powernya 100%, jadi mode super sayanya, wah ya gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman semua yang mau akses ini ya kayak tinfoil dan semua emulator, kita sayangnya ini saya nggak ketekan, sayangnya per video ini kita buat ya, jadi memang Atmosphere 1.5.2 sudah tidak bisa bikin NSP forwarder apapun berjalan ya, jadi harus diakses manual dari sini ya teman-teman. Oke, saya rasa itu ya. Terus hal kedua adalah bagi teman-teman pengguna cheat teman-teman ya. Jadi cheat itu aksesnya ada dua ya biasanya. Kalau dari homebrew ya, menunya masuk di sini ya, mana Edison, nah ini, atau via Tesla Overlay kalau teman-teman pakai ya. Nah, saya kalau di Trifecta kasih ada pakai Zing atau pakai Edison, terserah mau yang mana. Saya biasanya pakai Zing sih gitu ya. Tapi ada yang lebih nyaman pakai Edison, silakan saya sertakan dua di sini ya. Kita sambil demo sambil saya jelasin. Jadi sepertinya ini terjadi karena perubahan FV-nya teman-teman ya. Ini sambil saya geser dulu kan loading ya. Terjadi karena perubahan dari firmware-nya ya. Dulu dari firmware latest 15 naik ke 16 itu ceritanya ada, kita bilang namanya leak test lah ya gitu. Jadi ada file-file yang harus diupdate teman-teman ya. Jadi Atmosphere udah rilis ya. Jadi dari firmware-nya dulu, firmware 16 udah rilis, Atmosphere kan menyesuaikan nih teman-teman ya kan. Jadi naik versi 1.5.0. Oke. Nah, ini ada perubahan dari lib Tesla-nya. Jadi yang menyebabkan semua homebrew dan semua kode-kode yang ditulis, aplikasi apapun itu harus menyesuaikan sama lib Tesla baru karena Atmosphere sudah pakai itu. Nah, ini kemarin sempat kalau di forum ya, sempat agak ribut karena firmware baru, homebrew yang lama ini tidak bisa dipakai teman-teman. Jadi termasuk dulu installer GBI, tinfoil harus update, semua Tesla itu semua harus diupdate pelan-pelan teman-teman. Termasuk mungkin kalau yang pakai private server ya, LAN Play itu dia suka tidak suka mau nggak mau kita harus nunggu si developernya untuk matching code ini ke lib Tesla yang baru. Nah,
ini sudah disamakan semua dan segala macamnya. Tapi khusus yang untuk Tesla Overlay ini ya teman-teman, saya nggak tahu developer aslinya itu kok agak lambat ya atau gimana, saya kurang paham gitu. Ya saya udah coba semua cara ya dan segala macam, memang kok apa ya, dia kalau yang diakses, kalau kita dulu kita bisa akses Tesla Overlay itu in game itu baik-baik saja teman-teman, tapi kalau sekarang teman-teman coba akses ini ya dari in game, saya sih udah hampir pastikan itu biasanya crash teman-teman ya. Jadi ini saya tampilkan aja cara workaround-nya ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai cheat gitu, saya ada solusi ya, workaround lah saya bilangnya ya. Jadi jangan sampai naik FW atau naik versi atmosfer ini jadi apa ya, mengurangi mainnya teman-teman lah gitu intinya ya. Nah ini saya udah coba loading dulu nih. Jadi kalau ini biasa kita buka teman-teman sampai di menu ini sih enggak apa-apa gitu. Tapi ini saya kasih caranya dulu ya. Jadi ini coba kita pura-pura masuk dulu. Nah kalau ini game udah masuk teman-teman ya, teman-teman mau akses cheat dari menu ini, dari game, teman-teman pilihan ada dua. Yang pertama pasti home dulu. Oke, nah home ini sebenarnya gamenya kan udah dibaca running teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman aplikasikan menu cheat ya di sini atau overlay apapun, sebenarnya dia sudah terbaca teman-teman lagi jalanin gamenya. Jadi mau di home screen ini dia masih kebaca ini ya. Nah cara pertamanya adalah langsung buka aplikasinya teman-teman. Langsung buka aplikasi Edizone-nya ya. Nah, oke ini saya skip dulu aja. Nah, ya. Nah, ini kebaca nih teman-teman. Saya kan udah masukin cheat-nya ya sebelumnya ya. Nah, ini kebaca, ini bisa diaplikasikan teman-teman. Jadi teman-teman tinggal centang-centang aja. Oke. Nah, ini kalau udah selesai, teman-teman bisa home. Baru teman-teman masuk lagi game. Ini udah balik aplikasinya ya. Nah, terus mau toggle on off-nya lagi ya teman-teman balik dari home lagi. Jadi aplikasinya ini dicentangin lagi. Nah, dari sini teman-teman matiin lagi. Oke, baru di home lagi. Oke. Nah, ini cara yang pertama teman-teman ya. Ini kebetulan value-nya kan dia masih ini ya, nggak berubah ya. Coba nih kita kurangin dulu. Nah ini udah berkurang ya teman-teman value-nya. Nah cara kedua dari game ini teman-teman masuk dari menu home ini. Tadi kan kita yang cara pertama masuk Edizone menu ya teman-teman. Nah sekarang instead teman-teman masuk ke homebrew menu, teman-teman buka Tesla Overlay-nya di sini. Nah dari sini baru akses. Misalnya saya mau pakai Zing ya. Nah, Zing, tuh nih sama aja. Oh ini tapi tulisan kecil-kecil nih, kebaca nggak? Nah, saya tinggal toggle di sini ya. Atau misalnya teman-teman kalau yang pakai Edizone ya, berarti misalnya dari sini ya, saya akses nih L di pad bawah R3 saya tekan, teman-teman akses Edizone. Oke, cheat, baru teman-teman toggle. Sama caranya ya, tinggal kembali ke game. Balik lagi teman-teman. Oops, sorry. Balik lagi teman-teman. Nah, gini caranya workaround teman-teman kalau mengakses cheat di firmware terbaru ya, yang 16 ke atas atau atmosfer 15 ke atas. Oke, nah ini yang biasanya terjadi teman-teman. Saya mau demo. Kalau teman-teman akses di sini ya, beberapa game berat mostly ya. Kalau teman-teman akses Tesla dari sini, menu ini nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau biasanya kalau kita udah mulai akses gini, nah, this is what happen. Ya, ini program ID yang error ini adalah program ID-nya Tesla menu ya. Itu bisa kebaca nggak teman-teman? Jadi 7E51A ini sebenarnya dibaca Tesla. Itu trivial code-nya ya. Ini yang terjadi kalau teman-teman akses Tesla Overlay pada game ya. Ini nggak cuma cheat aja, saya udah coba status overlay monitor, saya udah coba Viso, saya udah coba semuanya. Jadi kalau terutama game berat sih teman-teman ya. Jadi saya rasa kalau ditanya kenapa ini bisa terjadi, saya rasa ini masalah alokasi manajemen RAM ya teman-teman. Jadi kan game ini udah running ya ceritanya di atas. Misalnya kalau kita bilang ini RAM-nya misalnya 2 GB gitu ya, gamenya jalanin itu udah misalnya pakai 1000 sampai 1500 GB gitu ya. Terus teman-teman jalanin Tesla Overlay nih on top of it gitu ya teman-teman. Nah ini kan apa ya, menjalankan multitasking gitu loh teman-teman. Nah ini jadi saya nggak tahu apa yang berubah sejak atmosfer sebelumnya ke 1.5. Saya udah perhatiin ini sejak atmosfer versi 1.5.0
rata-rata seperti ini. Dan fitur baru yang ditambahkan di 152 adalah tidak bisa mengakses NSP forwarder lagi ya. Jadi per video ini teman-teman dibuat, teman-teman forget it aja yang ini. Jadi teman-teman akses homebrew-nya pakai yang Tesla overlay, pakai ini title overriding ya. Terus kalau pakai cheat, teman-teman harus aksesnya semuanya di sini ya. Lain-lain nggak ada yang berubah soal itu. Oke, saya rasa itu dulu yang workaround-nya. Nah, saya mau bahas lagi soal perubahan ini, teman-teman. Ya, jadi pasti ya. Dan sebelum video ini saya buat, saya dapat tanggapan, oh jadi ini gimana, Mas? Saya lebih bagus tidak update dong. Kok nggak enak saya stay aja firmware-nya di yang bagian yang lama dan segala macam. Nah, itu sebenarnya kembali lagi ke pilihannya teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman tanya sama saya, sikap saya seperti ini. Jadi jangan lupa switch ini masih konsol aktif ya, firmware masih diupdate terus ya, pengembangan masih terus berjalan gitu. Jadi suka tidak suka kita sebenarnya kalau untuk urusan ini ya, untuk urusan update custom firmware ya, yang urusan homebrew, kita tidak ada pilihan sebenarnya. Jadi antara si switch-nya yang seperti itu memang modelnya ada perubahan yang kita atau saya paling nggak tahu, atau memang si pembuat software ini yang homebrew ini yang matching up-nya workaround-nya seperti apa gitu teman-teman. Jadi kalau saya ditanya dari sisi pengguna ya gitu ya, sebenarnya kita tidak ada pilihan gitu ya. Sikap kita per video ini dibuat ya, kan sekarang 152 firmware 16. Jadi pilihannya ada dua. Ikut seperti saya misalnya ikut latest dan ambil dengan semua kelebihan dan kekurangannya gitu. Atau teman-teman mungkin lebih nyaman stay di firmware yang lama gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa, semua cara fine aja. Yang jadi masalah nanti kalau misalnya game-game yang baru ini keluar ini kan biasanya dia kalau baru itu kan memaksa kita untuk naik firmware ke baru teman-teman. Terutama saya perhatikan game indie. Ya, game indie itu biasanya selalu kalau udah ada update dia minta latest firmware-nya itu bener-bener yang kalau 16.02 dia minta itu gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak main game ini ya nggak masalah. Biasanya kalau game-game besar dia masih 13, 14 dia masih mau ya gitu. Jadi kalau misalnya hal ini tidak banyak berubah teman-teman, ya mau nggak mau kita harus digest ya, kita harus terima gitu. Nah, per video ini dibuat kita bisa bilang mungkin ini bug ya, mungkin ini ada something wrong, ada yang salah. Mungkin nanti 2 minggu lagi, sebulan lagi, atau firmware baru lagi, fitur ini hilang lagi, atau kita kembali seperti yang firmware lama, atau seperti atmosfer sebelumnya. Apa kita bisa akses Tesla waktu in-game menu? Nggak ada yang tahu ya. Teman-teman saya ingatkan pokoknya kalau semua yang berhubungan sama homebrew community, itu semua kayak trial and error. Jadi teman-teman ya, semuanya masih berjalan. Nggak ada kita bilang stable terus segala macam. Lupakanlah soal itu. Jadi semua itu kan dari zaman dulu atmosfer versi 1 sampai versi 9, naik versi 10, ada fitur baru yang ditambahkan, terus nanti fiturnya ada bug-nya, ada gini ya. Kita harus terima itu gitu. Apalagi per sekarang ya, pilihannya kita kan nggak ada cuman atmosfer aja. Kalau dulu kan mungkin masih ada SX, ada range ya. Sekarang kita cuma punya satu gitu. Jadi pilihannya teman-teman mau ikut atau tidak gitu ya. Jadi saya rekap lagi teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman naik ya ke FW 16 sama AMS 15 ini ya 152, pakai cheat dan mengakses NSP forwarder termasuk tinfoil, berubah ya behavior-nya. Jadi kita jadi balik ke cara aslinya. Tapi kalau untuk yang ini, yang cheat, semua teman-teman akses harus masuk ke home dulu ya. Dari home terserah teman-teman mau pakai yang ini homebrew menu atau dari yang Tesla overlay ya. Kalau saya sih Tesla ya, soalnya kan hemat langsung ini ya, hemat satu langkah teman-teman. Kalau dari homebrew kan saya harus masuk, harus scroll dulu, nanti keluar lagi, masuk scroll dulu. Kalau dari sini saya begitu home kan saya langsung masuk sini bisa gitu ya. Saya rasa itu dulu. Nanti kalau ada perubahan lagi, ada informasi baru lagi saya akan sampaikan. I'll see you on the next video. Stay safe, stay healthy, bye bye.